Baik, Assalamualaikum mitra bisnis. Bertemu lagi dengan saya Hamri Gusman di channel YouTube Business Inspiration TV. Ya, masih dengan penampilan saya kepala pelontos, karena masih takut ke tukang cukur ya, gara-gara pandemi corona. Baik mitra bisnis, hari ini masih tanggal 23 Juni 2020 ya. Kita wawancara untuk kesekian kalinya ke salah satu pengusaha. Kami hanya memilih pengusaha terbaik. Definisi terbaik apa? Pengusaha yang bisa tetap survive, eksis. Justru kalau bisa grafik penjualannya meningkat. Nah, saat pandemi corona. Kalau eksis, penjualan meningkat bukan saat pandemi corona, itu udah biasa. Gampang sekali, ada ribuan teman-teman saya yang seperti itu ya. Justru yang kali ini yang unik adalah pengusaha yang bisa menjadikan momentum corona, di mana sebagian besar orang justru menganggap corona ini adalah malapetaka. Mereka susah cari uang, susah cari bisnis, susah cari kerja. Kami Motivasi Indonesia yang berdiri sejak 2013 di sini ingin memotivasi mitra bisnis, ingin mengajak mitra bisnis untuk lebih terbuka lagi wawasannya. Justru saat pandemi corona banyak sekali peluang bisnis, banyak sekali pengusaha-pengusaha di Indonesia yang bisa survive. Di antaranya yang satu ini, saya sudah tersambung dengan Bapak Arofan Nur Indriana, sarjana S1 dari Vkom Universitas Profesor Dr. Mustopo. Nah, yang menarik lagi mitra bisnis, sebelum menjadi pengusaha sukses, beliau adalah seorang kameramen Antv, jauh banget ya, kameramen Antv, video editor, pokoknya sesuai dengan background kuliahnya nih. Nah, tiba-tiba sekarang beliau bertransformasi menjadi rajanya sabun. Nah, kapasitas produksinya sudah kurang lebih 5-8 ton sabun per hari dan punya 700 agen dan distributor se-Indonesia. Dahsyat sekali mitra bisnis ya. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Arofa, apa kabar? Sehat Pak? Alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Hamri? Sehat Pak Arofa. Kalau pengusaha sukses itu menjawab salamnya juga dengan semangat seperti Pak Arofa dan juga dengan senyum. Nah, alhamdulillah. Pak sukses kantongnya tebel begitu. Kalau kantongnya tipis, waalaikumsalam. Itu murung itu. Ya Pak. Pak, izin Pak, ini kita kagum nih sama Pak Arofa. Pada saat banyak orang mencaci maki corona, justru Bapak bisa terus survive bisnisnya. Nah ini bisa tolong diceritain, di belakang Bapak itu apa Pak? Itu termos beras, apa sabun, apa minyak itu isinya Pak? Bisa tolong diceritain Bapak apa Pak? Ini sabun, jadi kita memang jual sabun itu konsepnya curah Pak. Seperti membeli air mineral galon, kita tidak jual dengan kemasannya untuk mengurangi limbah kemasan. Jadi 100% orang beli sabunnya aja, kalau udah punya jerigen ditukar, kalau belum punya ada jaminannya. Tapi udah nggak belanja lagi, dikembaliin 100% uangnya pun dikembalikan. Jadi 100% orang beli sabunnya tok, kemasannya enggak. Terus memang kita mau motivasi masyarakat supaya mengurangi limbah kemasan. Jadi kita buat konsepnya curah, jerigen kita ada kerannya, jadi nggak perlu berat tuang-tuangin, tinggal kucurin aja. Gitu. Luar biasa Pak. Jadi Bapak membantu juga supaya limbah-limbah sampah plastik ini berkurang ya Pak ya. Betul. Maka jumlahnya tanpa kemasan plastik, jadi bisa didaur ulang, bisa diisi ulang ya Pak ya. Iya. Nah, ini sejak kapan ini Pak Arofan Nur ini menekuni bisnis sabun sampai sudah punya pabrik dengan kapasitas produksi 5-8 ton per hari? Per hari ini bagaimana ceritanya Pak? Kok dari seorang kameramen jadi juragan sabun ini, kan agak jauh ini sebenarnya. Ya, jadi ceritanya dulu waktu masih kerja, saya punya usaha laundry kilauan, itu tahun 2007.
Nah, kemudian karena laundry itu butuh sabun, maka untuk menekan kos biaya produksi laundry, saya jadi agen sabun merek orang lain. Nah, kemudian tahun 2012 itu saya belajar ilmu digital marketing, tetapi terfokus kepada search engine optimization (SEO). Sejak saya belajar digital marketing, kenaikannya begitu tajam. Jadi dalam waktu 3 bulan aja naik dari agen kemudian jadi stokis. Terus kemudian 6 bulan berikutnya naik lagi jadi distributor. Terus sampai 1 tahun berikutnya saya menjadi distributor dengan penjualan terbesar seluruh Indonesia selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kemudian tahun 2017 baru saya udah mulai berpikir dan mulai belajar kenapa nggak buat sabun sendiri dengan merek dagang sendiri. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah tahun 2018 saya sudah mulai start, dan antara 2017 sampai 2018 saya sudah mulai bangun pabrik. 2018 sudah mulai start untuk produksi sendiri. 2019 dapat izin produksi, dapat izin edar, alhamdulillah. Nah, sehingga laundrynya malah udah tutup, tapi malah sabunnya yang besar. Karena pasar laundry hanya lingkungan sekitar aja, sedangkan sabun saya bisa berniaga hingga seluruh Indonesia, bahkan permintaan ekspor pun ada. Begitulah ringkas ceritanya, Pak. Luar biasa, Pak. Amazing. Kalau kata Tukul Arwana bilang amazing ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi usaha sabun ini hadir dengan momentum yang tidak disangka-sangka karena berusaha untuk menekan operasional cost saat mencari bahan baku sabun untuk usaha laundry-nya Pak Arofan Nur ya. Iya, betul. Lalu sekarang Pak, dengan Bapak memiliki 700 lebih distributor dan agen, konsep penjualannya bagaimana Pak? Ini kan berarti full semuanya delivery. Nah ini mungkin mitra bisnis biar jelas, yang Bapak kirim itu sekali kirim ke agen ada berapa kuintal atau berapa ton, terus biaya pengirimannya berapa, lalu nanti aturannya bagaimana gitu, bisa ditolong dijelaskan? Nah, untuk jadi distributor, ya itu pembelian minimum itu 1 ton. Cuma rata-rata distributor yang sudah besar-besar, dia biasanya ngambil itu 3 ton. Lalu untuk di Jabodetabek, Jawa Barat sampai Jawa Tengah, masih kami kirim pakai armada kami sendiri. Terus kalau untuk luar kota, antar pulau, itu kami kirim pakai jasa ekspedisi. Gitu. Nah, sementara agen-agen banyak didistribusikan oleh distributor yang sudah ada. Nah, untuk pemasaran, kami sebetulnya kekuatan kami ada di search engine optimization tersebut. Saya mengoptimasi halaman-halaman di internet agar naik ke halaman muka Google, tapi dengan cara yang organik, bukan yang non-organik. Karena saya pelajari SEO itu lama sekali. Pertama saya belajar 2 hari di Bisma Center, kemudian saya belajar lagi di Purwadika, kemudian saya belajar lagi private di Magelang, kurang lebih saya belajar 3 tahun lah SEO itu. Nah, jadi kekuatannya di situ, ketika ada permintaan di Jawa Tengah, ya pesanan itu saya kirim ke distributor Jawa Tengah. Ketika ada permintaan di Medan, saya kirim ke distributor di Medan. Sehingga mereka yang menjadi distributor, menjadi agen senang karena dikasih order. Bahkan beberapa distributor, dia juga nggak punya marketing, nggak punya sales, terus-terusan kami yang cariin pelanggannya. Jadi kami memang kekuatan pasar kami ada di search engine,
dapat agen, dapat distributor, semuanya pun dari internet juga, dari search engine juga. Jadi seperti itu cerita lingkup pemasaran dan agen-agen kami. Baik Pak, mantap sekali Pak. Kuncinya satu SEO ya. Jadi Bapak tekun bahkan sampai 3 tahun belajar SEO. Dan alhamdulillah sudah membuahkan hasil. Nah, jumlah karyawannya ada berapa orang Pak di saat ini, dan ada yang dirumahkan nggak nih Pak? Kan banyak nih perusahaan mem-PHK, gajinya dipotong cuma setengah. Nah, kalau Bapak gimana nih Pak? Alhamdulillah saya berusaha supaya karyawan tetap bekerja. Nah, sekarang jumlah karyawan itu 17 orang. Awal-awal pandemi emang permintaan besar, terutama produk-produk hand sanitizer sama sabun cuci tangan. Tapi sebenarnya pendapatan omset flat, karena yang sebelum ada pandemi, produk-produk fast moving seperti sabun cuci piring, deterjen, nah itu yang paling laku. Nah, saat pandemi, produk-produk fast moving tersebut justru tidak terlalu laku, karena yang pakai cuci piring kan restoran, terutama yang di mall-mall, franchise semua ya. Nah, itu turun drastis. Tapi produk yang lain naik, hand sanitizer, karena kami kan punya lebih dari 20 jenis sabun dan varian. Jadi kami tertolong dengan produk hand sanitizer, cuci tangan, karbol. Itu yang membuat kami bisa bertahan. Sementara produk-produk fast moving berubah menjadi slow moving, permintaan tetap ada, tapi tidak wajar seperti sebelum pandemi. Gitu. Luar biasa Pak. Jadi alhamdulillah ya, tidak ada pegawai Bapak yang di PHK. Nah, ini membuktikan Bapak survive dan insya Allah omsetnya juga stabil terus. Nah, saat ini Pak, keunggulan Bapak kan SEO ya. Cuman untuk kualitas produk ini, apakah ini Bapak produksi sabunnya untuk kalangan atas, kalangan menengah, kalangan bawah, atau semua kalangan nih Bapak main nih Pak? Semua level masuk Pak, karena sabun ini kan hajat hidup orang banyak. Semua orang, semua golongan pasti pakai sabun. Orang makan, kemudian nggak mungkin makan pakai kertas, pasti pakai piring. Peralatan dapur juga semua orang punya. Jadi pasti butuh sabun cuci piring. Orang mandi juga kan butuh sabun mandi. Orang cuci mobil, punya mobil juga, punya motor juga pasti butuh sabun buat cuci mobil, cuci motor. Gitu. Rumah tangga, gedung-gedung mewah perlu pembersih lantai, perlu buat kitchen, buat cleaning service. Jadi semua kalangan masuk. Dan kami jual konsep curah begini, justru perusahaan-perusahaan senang. Karena pertama tidak mengurangi limbah kemasan, kedua yang dia beli memang sabunnya aja, bukan kemasannya. Dengan sistem tuker galon seperti ini, banyak perusahaan-perusahaan yang senang karena dia tidak lagi mikirin mengurangi kos kemasan. Karena biasanya kalau beli di supermarket pasti beli sabun dengan kemasannya, gitu. Betul Pak. Jadi bisa galon yang sudah kosong nanti bisa ditukar dengan galon yang penuh ya Pak ya? Betul. Biasanya kalau mereka beli kemasan isinya nggak sampai 1 liter, 800 mili. Kalau yang kemasan yang pouch. Nah, kami jual 1 liter. Harga lebih murah, isi lebih banyak. Nah, bagi perusahaan-perusahaan, tempat-tempat usaha, mereka senang. Karena lebih murah, isi lebih banyak. Betul. Kalau kemasan kan nggak sampai 1 liter, 800 mili dia. Salah satu kelebihan produknya Pak Arov ya. Ini brand mereknya apa Pak? Merek produk sabunnya Pak?
Ini mereknya Lavera. Lavera. Jadi semua brand dikasih nama Lavera ya untuk berbagai kebutuhan ya Pak ya? Iya, sejak 2019 kami sudah punya izin produksi dari Kementerian Kesehatan. Kemudian sekitar Oktober 2019, alhamdulillah kami sudah punya izin edar dari Kementerian Kesehatan sehingga kualitas insya Allah kita jamin. Di tempat kami pun untuk produksi kami punya tim R&D-nya dan ada QC yang selalu mengontrol kualitas sabun. Khusus hand sanitizer dan produk-produk disinfektan, kami punya sertifikasi dari laboratorium independen yang menguji mikrobiologi antimikroba sehingga itu ampuh, ada sertifikatnya, itu ampuh 100% bisa membunuh kuman, tapi dengan kuman-kuman tertentu. Ada item-itemnya yang disyaratkan oleh Kementerian Kesehatan. Itu juga ya salah satu syarat supaya kita mendapatkan izin edar. Gitu. Di produknya sudah jelas Bapak, masalah legalitas, perizinan, sertifikasi ini sudah memenuhi syarat sehingga ini yang menjadi salah satu kelebihan juga sehingga konsumen ini sudah pasti efektif produknya dan bisa aman ya Pak ya. Alhamdulillah, insya Allah Pak. Nah, pasarnya sendiri di seluruh Indonesia apa juga merambah pasar luar negeri nih Pak selama ini? Permintaan ekspor ada, permintaan maklon juga ada. Apalagi waktu awal-awal pandemi permintaan hand sanitizer, ada beberapa trader-trader yang menghubungi kami untuk permintaan ke pasar Singapura, pasar Eropa, pasar Timur Tengah. Tapi semuanya keterbatasan bahan baku, terutama ketika awal-awal pandemi itu kan bahan baku susah, jikapun ada harganya berkelipat-lipat. Jadi permintaan yang besar-besar pada saat itu belum kami bisa penuhi, baru kami bisa layani permintaan lokal saja. Gitu Pak. Dan kalau sekarang bahan bakunya sudah normal kembali ya Pak ya? Alhamdulillah sekarang udah normal dan banyak, dan harga pun turun semua. Sebelumnya naik, dolar sampai 16.000, bahkan hampir 17.000. Sekarang alhamdulillah dolarnya udah turun, harga juga wajar. Jadi sekarang mau permintaan berapapun bisa terpenuhi, asalkan targetnya sesuai dengan permintaan mereka. Dan bahan bakunya ini bisa dibilang mayoritas impor atau bagaimana Pak sabun ini Pak? 70% bahan baku ini impor Pak. Jadi awal-awal pandemi itu importir yang biasa suplai ke kami juga nggak punya barang, jadi memang nggak bisa disuplai. Kurang lebih 70% itu impor, 30%-nya lokal. Dan alhamdulillah sekarang sudah stabil, produksi juga sudah lancar dan kendala bahan baku bisa diatasi. Lalu mungkin Pak setelah permintaan tidak terlalu meludak seperti pandemi kemarin ini, kira-kira peluang apa ini Pak yang bisa Bapak petik ini setelah kemarin permintaan sempat meroket? Nah sekarang ini yang stabil permintaan sabun jenis apa ini Pak? Alhamdulillah sekarang sejak new normal, produk-produk fast moving yang berubah jadi slow moving sekarang sudah mulai stabil lagi, karena mungkin restoran udah pada buka, hotel juga udah buka, terus unit-unit usaha yang lain juga sudah mulai buka. Jadi kami ada beberapa supply ke perusahaan-perusahaan franchise makanan. Nah sekarang permintaannya udah normal, udah wajar. Jadi alhamdulillah udah stabil. Ya pelajaran ketika pandemi tersebut, pertama kami bersyukur. Tentu ada hikmah di balik semuanya. Yang dulu orang mengenal Lavera hanya terbatas
distributor, agen, lingkungan sekitar, karena mereka pada browsing di Google, pabrik hand sanitizer, pabrik sabun cuci piring, ketemulah nama merek dagang kami Lavera. Jadi sekarang paling tidak branding Lavera sudah banyak dikenal masyarakat. Terus orang yang tadinya tahu carinya hand sanitizer, begitu masuk website Lavera, ternyata ada produk yang lain, sabun cuci piring, deterjen. Alhamdulillah kami jadi punya pelanggan-pelanggan baru yang tadinya cuma beli hand sanitizer, sekarang ada dia beli deterjen, beli softener, cuci piring, lantai, pembersih keramik, karbol, gitu. Itu hikmahnya. Luar biasa. Semua jenis sabun yang penting ada ya Pak ya. Kebutuhan sehari-hari baik untuk rumahan dan juga untuk bisnis dan industri. Nah, kira-kira untuk ke depan nih Pak, mungkin sekian banyak pasar akan semakin sesak, akan semakin banyak kompetitor. Nah, tadi Bapak sudah menyebutkan keunggulan-keunggulan baik dari sisi kemasan yang ekonomis, lalu juga izin-izin edar dan sertifikasi yang sudah lengkap. Kira-kira yang dibutuhkan bagi pemain di industri sabun ini apa aja nih Pak, supaya bisa bersaing, supaya bisa survive ini Pak? Tantangan setelah new normal ini. Ya, diferensiasi itu perlu ya. Untuk bisnis, sebuah produk memang harus punya pembeda di antara produk-produk lain. Nah, mungkin sabun curah yang menggunakan jerigen ada kerannya, mungkin cuma ada 2 perusahaan aja. Perusahaan yang dulu lama saya jual dengan perusahaan saya sendiri. Memang kami tidak masuk ke pasar pasar kemasan untuk disuplai ke minimarket, supermarket. Ya kami sadar kami punya banyak keterbatasan di situ karena harus bertarung dengan perusahaan-perusahaan besar. Nah, sementara kami perusahaan baru dengan pengalaman yang baru juga. Jadi kami masuk ke pangsa pasar curah, tapi dengan legalitas yang clear. Saya kira kalau sabun curah yang lain, home industry dan lain-lain banyak, tapi kami berusaha sabun curah yang kami produksi, yang penting adalah legalitasnya, sehingga distributor, agen juga tidak was-was untuk jualan. Dan saya kira semua ada kebagian kuenya masing-masing lah. Meskipun kompetitor banyak, tapi masing-masing ada kuenya lah. Contohnya kalau di Jakarta penduduknya ini mungkin sekitar lebih kurang 12 juta jiwa, masa 1% aja nggak dapat. Pasti ada masing-masing punya pangsa pasarnya sendiri-sendiri. Jadi nggak perlu khawatir dengan kompetitor. Malah kita maunya berkawan dengan kompetitor. Saat kami permintaan banyak, nggak ada supply, kami bisa minta tolong ke pabrik yang lain. Begitu juga pabrik yang lain permintaan banyak, nggak ada mereka nggak ada supply, ya kami yang bantu supply. Begitu. Baik, luar biasa. Jadi tantangan dalam berbisnis ini bagaimana kita bisa menjalin relasi sebaik mungkin sehingga bisa menjadi mitra, bukan menjadikannya sebagai kompetitor justru ya, Pak Arova ya. Ya, betul. Nah ini Bapak kan pabriknya di Gunung Putri nih Pak ya? Ya. Gunung Putri Bogor. Nah ini bisa tolong diceritakan ini dulu saat Bapak sebagai distributor lalu berhasil menjualkan masih produk merek lain, sekarang produk sendiri. Nah ini suka dukanya membuat pabrik dari nol ini apa nih Pak? Bisa tolong diceritakan pengalamannya Pak? Wah, tentu banyak sekali suka dukanya, karena yang paling tidak saya jadi punya pengetahuan ngejalanin proses izin. Ya bersyukur itu kan kawasan industri, jadi proses izinnya nggak terlalu rumit, nggak terlalu susah. Dan kebetulan memang saya sendiri yang ngurus perizinan itu, mulai dari lingkungan sekitar
sampai kementerian saya sendiri yang ngurusin. Alhamdulillah kan pada waktu itu sebelum OSS muncul. Nah, tapi begitu di pertengahan jalan OSS muncul, jadi lebih mudah lagi proses perizinan. Kalau dulu proses perizinan berhadapan dengan pemerintah setempat, nah, ketika OSS muncul sudah tidak lagi berhadapan dengan bertatap muka. Jadi semua perizinan sekarang diurusnya pakai online semua. Dan mungkin strategi dalam memilih pegawai yang cocok nih Pak. Berarti kan Bapak bisa dibilang pegawainya adalah penduduk sekitar Gunung Putri Bogor ya Pak ya? Supaya mungkin lebih efisien. Atau mungkin ada sebagian orang kepercayaan Bapak dari Jakarta dibawa ke Gunung Putri atau gimana Pak? Strategi rekrutmen pegawainya Pak? Tentu kami punya penanggung jawab teknik sebagai syarat dari Kementerian Kesehatan. Itu yang memenuhi kualifikasi untuk memproduksi sabun, produk kesehatan perbekalan rumah tangga (PKRT). Dan kedua, orang-orang di sekeliling saya malah justru yang dulunya distributor saya, penanggung jawab operasional itu dulunya distributor saya, kemudian saya tarik, udah bantu saya aja, terus nggak usah jadi distributor. Tapi kalau tetap mau jadi distributor silahkan. Jadi yang mengurusin teknik pun itu distributor saya juga. Jadi karena kami punya ikatan emosional yang baik dengan distributor, agen-agen, sehingga yang dulu jualan merek lain, kemudian saya tawarkan beralih ke merek sabun yang saya produksi sendiri, itu tidak terlalu sulit. Bahkan malah saya ajak bergabung, berkolaborasi sama-sama untuk menjalani operasional sabun Lavera. Luar biasa Pak. Jadi semuanya berjalan benar-benar natural, dan karena selama ini sudah menjalin hubungan yang baik dengan rekanan distributor, akhirnya sekarang bermitra untuk membesarkan Lavera ya Pak ya. Oke. Nah ini Pak Arova Nur ini juga memiliki second business ini, yaitu developer properti ini. Waduh, ini ceritanya merambah nih, developer properti dengan konsep syariah ya Pak ya. Bisa tolong dijelaskan kenapa kok merambahnya, milihnya ke sektor properti nih Pak dari sabun? Ya pada dasarnya sih properti aset yang berharga, banyak dimiliki orang. Kalau lagi nggak ada lagi ada kebutuhan uang, biasanya orang akan menjual yang paling utama adalah propertinya. Nah, ketika ada dana lebih, pasti yang dicari selain emas atau deposito, tentu juga properti. Tapi yang paling penting di situ adalah karena saya berkecimpung di internet marketing, terutama di search engine. Nah, tahun 2015-2016 itu lagi booming-boomingnya properti syariah. Nah, sementara developer properti syariah itu hanya seputaran Bogor, Bekasi, Depok. Nah, sementara permintaan properti itu di internet, begitu saya riset, permintaannya juga besar di Sumatera. Jawa, di Kalimantan, di Sulawesi, permintaan. Nah, saya coba VO di internet. Nah, ternyata memang permintaannya besar. Nah, tapi permintaan besar, supply-nya nggak ada. Nah, saya coba bekerja sama dengan bank syariah, yang tentu yang akadnya juga
mendekati syariah, murni syariah. Boleh pilih rumahnya di mana aja, di perkampungan atau di perumahan. Yang penting legalitasnya jelas, sertifikatnya jelas. Kemudian saya serahkan ke bank syariah untuk mendapatkan akad kreditnya. Nah, saya dapat komisi selisih di situ. Terus baru mulai saya punya sedikit tanah keluarga di Kuningan, Jawa Barat. Baru mulai mencoba jadi developer. Alhamdulillah permintaan pasar syariah juga di sana besar. Sehingga baru berjalan 2 tahun ini, hampir 2 tahun lah, belum 2 tahun. Sudah mulai masuk ke properti, sambil belajar lagi, mendalami ilmu teknik sipil, yang sebetulnya bukan latar belakang saya, tapi bagi saya ilmu apapun semua bisa dipelajari asalkan kita mau belajar. Luar biasa. Ilmu apapun bisa dipelajari, ya. Prinsip dari Pak Arrofanur sehingga bisnisnya bisa berkembang dan merambah cepat karena beliau adalah seorang pembelajar yang ulung, ya. Jadi nggak kenal nyerah gitu. Nah, berarti sama kita petik lagi inti dari sini adalah SEO yang begitu dikuasai oleh Pak Arrofanur. Lalu di sini mungkin ada saran atau suggest dari Pak Arrofanur untuk SEO ini kan sebenarnya banyak Pak ya, lembaga kursus yang menawarkan atau mungkin privat online atau bagaimana. Nah, mungkin bagaimana Pak kalau ada mitra bisnis yang mau belajar mengenai SEO ini, apakah disarankan menurut Pak Arrofa bagaimana? Tempatnya di mana? Atau mungkin Bapak mau ngajarin Pak, buka kursus Pak? Saya dengan senang hati berbagi ilmu, karena ilmu ini kan kalau dipakai sendiri nggak akan berkembang. Tapi sebenarnya ketika kita mulai belajar itu justru ketika kita membagi ilmu kita. Saya juga banyak sharing-sharing ke beberapa organisasi, komunitas-komunitas. Salah satunya di komunitas TBA, di BISMA, di Eminet. Kita sama-sama sharing, pada dasarnya kita sama-sama belajar. Bahkan ketika kita sharing, ketika kita belajar, ada ilmu-ilmu lain yang sebelumnya kita nggak tahu, akhirnya jadi tahu. Jadi akan menambah perbendaharaan ilmu yang sebelumnya kita nggak miliki, malah jadi tahu. Pada dasarnya saya senang sharing pengetahuan. Wah, luar biasa ya. Baik, ini adalah salah satu lagi mitra bisnis. Ini saya sambil mengeksplor nih ya. Saya sambil mengeksplor Pak Arrofa sehingga mitra bisnis kita di seluruh Indonesia yang hari ini ingin menekuni dunia bisnis bisa belajar. Karena yang namanya seorang juara, seorang pemenang pasti meninggalkan jejak ya Pak Arrofa ya. Nah, berarti jejak-jejaknya Pak Arrofa ini, konsistensi beliau belajar, konsistensi beliau dalam berikhtiar ini perlu kita menjadi inspirasi bagi kita semua. Lalu Pak Arrofa, mungkin dari tadi Bapak menceritakan kisah-kisahnya yang luar biasa nih. Sekarang mitra bisnis ingin dengar nih dari Pak Arrofa. Kira-kira Bapak pernah nggak sih mengalami kebangkrutan atau ditipu atau mungkin hal-hal yang tidak Bapak duga-duga sebelumnya? Kira-kira bisa di-sharing ke kami, Pak? Pasti. Semua pasti usaha nggak hanya dengar cerita manisnya aja. Jatuhnya pun sering didapat dari karyawan, baik itu dari internal, tapi kebanyakan masalah-masalah itu dari internal. Tapi semuanya bagaimana kita menanggapi aja, bagaimana dengan kedewasaan kita menanggapi masalah-masalah tersebut. Pada dasarnya semua masalah ada solusi. Ya, kalau kita berlari dari masalah, ya akan berhasil. Ya,
Tuhan juga kan pasti akan memberikan cobaan ketika dia mau naik kelas, naik derajatnya. Banyak masalah-masalah itu banyak, terutama masalah itu dari internal. Justru kita bisa mencari solusi-solusi terbaik ketika kita mendapatkan masalah-masalah itu. Salah satu contohnya, kita jadi memperbaiki sistem. Yang dulunya sistemnya manual, sekarang udah digitalisasi. Kalau dulu manual masih suka nipu-nipu apa segala macam, tapi sekarang udah digitalisasi, udah nggak bisa. Karyawan udah nggak bisa lagi. Ya contohnya itulah. Justru dengan adanya masalah ini kita berinovasi memperbaiki kekurangan yang ada ya Pak ya. Betul, jadi kita dapat ide-ide baru, dapat pengetahuan baru. Justru karena masalah itulah saya jadi tambah ilmu. Karena saya berpikir, ini gimana caranya supaya masalah ini tidak terulang. Akhirnya kan kita jadi berinovasi, cari ide, cari kreativitas kita supaya tidak terulang lagi. Luar biasa. Ya, itu tadi mitra bisnis bagaimana Pak Arofah dalam berjibaku menghadapi masalah justru menjadikan masalah sebagai media koreksi pembenahan sistem bisnisnya. Sehingga dengan masalah-masalah yang beliau kerap jumpai berarti ada solusi-solusi baru. Berarti kalau ada tiap masalah berarti ada solusi. Kalau ada solusi berarti bisnis kita bisa lebih maju lagi ya. Sungguh sangat menginspirasi. Nah, Pak Arofah, ini mungkin mitra bisnis kita di seluruh Indonesia ini ada yang mau mulai berbisnis, baik yang statusnya sekarang masih karyawan atau mungkin pensiunan atau sebentar lagi mau pensiun. Nah, ini kebetulan relasi kita juga banyak dari teman-teman ASN atau PNS, lalu juga teman-teman TNI Polri yang mungkin nanti akan memasuki fase pensiun, bingung mau bisnis apa. Nah, kami mohon Pak Arofah Nur bisa memberikan tips bagaimana cara merintis bisnis dan mengubah kuadran nih. Ya, berubah kuadran dari karyawan menjadi pedagang atau pengusaha. Silakan. Usaha apapun kalau kita cintai, kalau kita senang, insya Allah akan jalan. Tapi bagaimana itu bisa jalan, itu tergantung dari kitanya. Kalau kitanya tidak pernah putus asa dan selalu belajar dengan kekurangan kita, masalah-masalah yang dihadapi, insya Allah itu akan tercipta dengan sendirinya. Jadi pada dasarnya mau usaha apapun, kalau kita senang, kalau kita cinta, insya Allah berhasil. Baik, jadi awalilah bisnis kita ini dari passion, dari rasa senang ya Pak ya. Sehingga suka dukanya kita siap menjalannya dengan ikhlas. Tidak banyak mengeluh dan tidak banyak berhitung. Luar biasa sekali Pak Arofah Nur, walaupun singkat, hanya kurang lebih 30 menit, tapi bisa menginspirasi kita semua. Baik, Pak Arofah Nur, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas sharing yang sudah Bapak berikan kepada mitra bisnis di seluruh Indonesia. Semoga bisnisnya Sabun Lavera semakin sukses, semakin bermanfaat untuk masyarakat se-Indonesia dan barokah juga untuk bisnis Bapak. Insya Allah, terima kasih Pak Ari, sukses juga buat motivasi Indonesia. Baik, terima kasih Pak. Baik mitra bisnis, itu tadi bincang-bincang saya dengan seorang mantan jurnalis di salah satu stasiun TV yang banting setir menjadi pengusaha sabun dengan 700 lebih distributor dan agen dengan kapasitas produksi per hari minimal 5 kuintal. Maksimalnya 5 ton. Aduh, kuintal dikit amat ya. 5-8 ton per hari, luar biasa. Ya, siapa yang sangka kalau bisnisnya bisa berjalan dengan sangat tepat, ya. Dan ini semua dimulai dari
suatu ikhtiar yang memang sangat kerja keras sekali ya, ikhtiar yang tidak bisa diremehkan, lalu ditambah dengan ilmu internet marketing khususnya SEO, Search Engine Optimization, sehingga ini bisa memperlancar proses kesuksesan bisnis Pak Arofan Nur. Untuk Anda yang ingin mengupas lebih lanjut mengenai kesuksesan Pak Arofan Nur, silahkan bisa melihatnya, membacanya, mengulas sampai komplit di buku Inspirasi 50 Pengusaha Sukses yang akan terbit Agustus atau September 2020 yang diterbitkan oleh Motivasi Indonesia. Dan nanti Anda bisa bergabung di seminar bisnis 2021. Kita akan ketemu lagi dengan Pak Arofan Nur. Di sana Pak Arofan Nur akan 3-4 jam ya memberikan coaching bisnis ya. Anda nanti bisa tanya, bisa diskusi, dan Anda bisa bergabung di komunitas ribuan pengusaha yang terjalin di komunitas Motivasi Indonesia. Sampai berjumpa lagi, tetap semangat berbisnis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.